Saudara-saudara pendengar, marilah kita bersama-sama menoleh ke sebuah babak sejarah bangsa kita yang mungkin tidak sering dibicarakan secara luas, tetapi memiliki makna besar bagi perjalanan Indonesia. Sejarah bukan sekadar kumpulan tanggal dan peristiwa. Sejarah adalah cermin, tempat kita bercermin untuk melihat masa lalu, sekaligus menjadi pelajaran berharga agar kesalahan serupa tidak terulang di masa depan. Hari ini kita akan menengok ke sebuah episode penting, peristiwa Blitar Selatan tahun 1968, sebuah kisah tentang sisa-sisa kekuatan Partai Komunis Indonesia atau PKI yang mencoba bangkit kembali setelah tragedi besar G30 SPKI tahun 1965. Bayangkan, setelah gelombang besar penumpasan PKI pasca 1965, banyak orang mengira bahwa partai itu telah lenyap, hancur, dan tidak mungkin lagi berkiprah di bumi Indonesia. Namun kenyataannya, sejarah mencatat lain. Ada jejak-jejak yang tersisa, ada kelompok-kelompok kecil yang menolak, menyerah, yang berusaha menghidupkan kembali api perjuangan mereka, meskipun sudah hampir padam. Dan salah satu titik yang menjadi pusat dari upaya itu adalah Blitar Selatan, sebuah kawasan di Jawa Timur. Mengapa Blitar Selatan? Apa istimewanya daerah ini sehingga dipilih sebagai tempat persembunyian, konsolidasi, sekaligus basis perjuangan sisa-sisa PKI? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan kita jawab bersama sepanjang narasi panjang ini. Mari kita tarik ke tahun 1965. Peristiwa Gerakan 30 September atau G30S menjadi titik balik sejarah kita. Malam kelam itu menelan nyawa para jenderal TNI Angkatan Darat, melahirkan guncangan politik yang luar biasa dan membuka jalan bagi perubahan besar di Indonesia. PKI yang sebelumnya adalah partai politik besar, bahkan salah satu yang terbesar di dunia, tiba-tiba menjadi musuh rakyat nomor satu. Pemerintah Orde Baru yang dipimpin Jenderal Soeharto bergerak cepat. PKI dinyatakan sebagai organisasi terlarang, ribuan, bahkan ratusan ribu anggotanya ditangkap. Banyak yang diadili, banyak pula yang dibuang ke tempat-tempat tahanan terpencil. Puluhan ribu lainnya meninggal dalam gelombang penumpasan. Akan tetapi, meskipun kekuatan utamanya hancur, simpatisan PKI tidak serta-merta hilang. Di berbagai daerah, terutama di desa-desa, masih ada sisa-sisa pengaruh mereka. Masih ada keluarga, kader, dan aktivis yang berhasil lolos dari kejaran aparat. Mereka ini kemudian menyebar, bersembunyi, berusaha bertahan, bahkan merencanakan perlawanan baru. Bangsa Indonesia saat itu sedang berada di masa transisi. Orde Lama dengan segala kekacauan politiknya ditinggalkan. Orde Baru mulai menata kekuasaan dengan jargon stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Tetapi situasi belum benar-benar stabil. Ketakutan terhadap ancaman kebangkitan PKI masih menghantui. Di tengah situasi seperti inilah, Blitar Selatan muncul sebagai daerah pilihan bagi sisa-sisa PKI. Kalau kita lihat dari peta, Blitar Selatan adalah kawasan pedesaan yang kala itu masih terpencil. Wilayah ini dikelilingi oleh pegunungan dan hutan lebat. Jalanan sulit ditembus, akses komunikasi terbatas, dan kehidupan masyarakat masih sederhana. Bagi orang luar, Blitar Selatan tampak seperti daerah yang sunyi. Namun bagi PKI, daerah ini adalah lahan subur. Mengapa? Pertama, basis sosial PKI di Blitar memang kuat sejak lama. Dalam pemilu 1955, suara PKI di Blitar, terutama bagian selatan, tergolong tinggi. Banyak petani miskin, buruh tani, dan rakyat jelata yang merasa dekat dengan janji-janji PKI tentang keadilan sosial, reforma agraria, dan pemerataan. Bagi mereka yang hidup dalam kesederhanaan, tanpa tanah garapan, tanpa pendidikan yang memadai, gagasan PKI terdengar menjanjikan. Kedua, faktor geografis. Medan Blitar Selatan yang penuh hutan dan perbukitan sangat cocok untuk strategi gerilya. Jalan-jalan kecil, gua-gua alam, dan rimba yang lebat bisa dijadikan tempat persembunyian. Ini membuat aparat sulit menjangkau mereka. Ketiga, dukungan simpatisan lama. Walaupun PKI sudah dilarang,
Di Blitar Selatan masih ada orang-orang yang diam-diam simpati. Mereka menyediakan logistik, memberi tempat tinggal, atau sekadar membantu menyembunyikan identitas para pelarian. Semua faktor inilah yang membuat Blitar Selatan menjadi pilihan alami bagi para tokoh PKI yang masih tersisa. Saudara-saudara, di akhir tahun 1967, sejumlah tokoh PKI yang berhasil lolos dari penangkapan mulai berkumpul di daerah ini. Mereka tidak tinggal diam. Di tengah keterdesakan, mereka mencoba menyusun strategi baru. Mereka menyebutnya sebagai PKI Gaya Baru. Gagasannya sederhana tetapi berbahaya, membangun kembali kekuatan partai dari bawah dengan cara menyatu bersama rakyat desa, lalu mengembangkan perjuangan bersenjata berbasis massa. Strategi ini disebut Perjuangan Rakyat Semesta atau disingkat Perjuta. Bayangkan, di tengah kondisi bangsa yang sedang berusaha bangkit dari trauma 1965, ada kelompok kecil yang masih berusaha melawan. Mereka bersembunyi di hutan-hutan Blitar Selatan, melakukan pertemuan rahasia, menyusun komando, bahkan melatih pasukan kecil untuk melakukan gerilya. Inilah yang kemudian menjadi cikal bakal dari apa yang kita kenal sebagai peristiwa Blitar Selatan. Bagi pemerintah Orde Baru, kabar adanya konsolidasi PKI di Blitar Selatan bukanlah hal sepele. Meski kekuatan PKI sudah hancur, bayangan kebangkitan mereka selalu dianggap ancaman serius. Masyarakat juga hidup dalam ketegangan. Di satu sisi masih ada yang simpati. Di sisi lain rakyat takut jika huru-hara kembali meletus. Ingatan tentang 1965 masih segar, luka sosial masih terasa. Situasi ini ibarat bara api yang tertutup abu. Dari luar tampak tenang, tetapi di dalamnya masih menyala. Dan jika tidak segera dipadamkan, bara itu bisa kembali menjadi kobaran besar. Demikianlah gambaran awal yang membawa kita pada peristiwa Blitar Selatan. Setelah tragedi G30S, PKI memang telah digulung, tetapi tidak benar-benar hilang. Di Blitar Selatan, mereka mencoba bangkit kembali dengan strategi baru, dengan keyakinan baru, meskipun akhirnya akan menghadapi kenyataan pahit. Di bab berikutnya, kita akan melihat lebih dalam bagaimana Blitar Selatan menjadi basis utama sisa-sisa PKI, bagaimana masyarakat setempat terlibat, baik sebagai simpatisan maupun sebagai saksi penderitaan, dan bagaimana persiapan menuju perlawanan terjadi. Saudara-saudara, untuk memahami mengapa Blitar Selatan menjadi titik penting dalam upaya kebangkitan kembali PKI setelah 1965, kita perlu menelusuri sejarah panjang daerah ini. Tidak cukup hanya melihat peristiwa 1968 semata, melainkan juga latar sosial, politik, dan ekonomi masyarakatnya. Mari kita mundur ke tahun 1955. Saat itu, Indonesia baru merdeka 10 tahun. Pemilu pertama digelar dengan penuh semangat demokrasi. Ada 4 partai besar yang tampil mendominasi: PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Di berbagai daerah, PKI tampil sebagai kekuatan yang mengejutkan. Salah satu wilayah di mana mereka meraih suara tinggi adalah Blitar, khususnya Blitar Selatan. Mengapa? Karena di kawasan ini banyak sekali petani kecil, buruh tani, dan masyarakat desa yang hidup dalam keterbatasan. Mereka tidak memiliki tanah sendiri, hanya menjadi penggarap di sawah milik orang lain. Ketika PKI datang dengan janji-janji tentang reforma agraria, pembagian tanah untuk rakyat kecil, banyak yang merasa harapan itu nyata. Tidak hanya itu, PKI juga piawai menggunakan organisasi-organisasi sayapnya, seperti BTI, Barisan Tani Indonesia, Pemuda Rakyat, dan Gerwani, untuk masuk ke desa-desa. Mereka menyelenggarakan pertemuan, mengadakan pertunjukan seni, dan memberikan kursus-kursus politik sederhana. Semua itu membuat masyarakat merasa dekat dengan PKI, seolah partai ini benar-benar hadir di tengah mereka. Hasilnya jelas, suara PKI di Blitar, khususnya di daerah pedesaan, melonjak tinggi. Selain faktor politik, ada pula faktor sosial ekonomi yang membuat Blitar Selatan menjadi lahan subur bagi PKI. Pertama, kemiskinan struktural. Banyak petani tidak memiliki tanah. Mereka bergantung pada sistem sewa atau bagi hasil yang merugikan. Dalam kondisi seperti ini, janji PKI tentang tanah untuk kaum tani tentu saja sangat menarik. Kedua, minim pendidikan.
Pada tahun 1950-an hingga 1960-an, akses pendidikan di desa-desa Blitar Selatan sangat terbatas. Banyak anak putus sekolah, sebagian besar buta huruf. Hal ini membuat masyarakat mudah dipengaruhi propaganda, karena mereka tidak memiliki referensi lain selain informasi yang diberikan oleh kader PKI. Ketiga, akses keagamaan yang terbatas. Di beberapa desa, jumlah guru ngaji, ustaz, atau pemuka agama sangat sedikit. Kekosongan spiritual ini dimanfaatkan oleh PKI dengan mengisi ruang sosial, mengadakan kegiatan bersama, membantu rakyat yang kesulitan, atau sekadar mendengarkan keluh kesah mereka. Ketiga faktor inilah, kemiskinan, kebodohan, dan lemahnya pegangan agama, yang membuat ideologi komunis lebih mudah masuk. Blitar Selatan bukan hanya soal rakyat miskin dan simpatisan. Ada satu faktor lagi yang membuatnya istimewa, medan geografisnya. Wilayah ini dikelilingi pegunungan, hutan rimba, dan jalan-jalan kecil yang berliku. Banyak desa terpencil hanya bisa dijangkau dengan berjalan kaki atau menunggang hewan. Infrastruktur modern hampir tidak ada. Bagi aparat keamanan, kondisi ini menyulitkan. Namun bagi kelompok yang ingin bersembunyi, ini adalah surga. Gua-gua alam di perbukitan Blitar Selatan kemudian dijadikan markas. Jalan setapak di tengah hutan menjadi jalur komunikasi. Bahkan sungai-sungai kecil dijadikan jalur logistik rahasia. Tidak heran jika kemudian PKI menjadikan Blitar Selatan sebagai basis utama. Secara alamiah, daerah ini memberikan perlindungan. Ketika peristiwa G30 SPKI meletus tahun 1965 dan kemudian ditumpas, Blitar Selatan tidak luput dari dampaknya. Banyak tokoh PKI lokal ditangkap, tetapi karena medan sulit, ada pula yang berhasil lolos dan bersembunyi. Mereka inilah yang kemudian menjadi cikal bakal PKI Gaya Baru. Di akhir 1967, sejumlah tokoh yang masih hidup berkumpul kembali di hutan-hutan Blitar Selatan. Mereka melihat bahwa disinilah harapan untuk bangkit kembali bisa ditumbuhkan. Selain itu, meskipun banyak rakyat mulai takut dengan stigma PKI, masih ada sebagian kecil yang bersedia membantu secara diam-diam. Bantuan ini bisa berupa sekadar menyediakan makanan, tempat tinggal sementara, atau menyampaikan informasi. Dengan dukungan itu, PKI berusaha menyusun strategi baru. Saudara-saudara, disinilah muncul konsep PKI Gaya Baru. Berbeda dengan strategi sebelumnya yang mengandalkan kekuatan politik terbuka, kali ini mereka memilih jalan perjuangan rakyat semesta atau perjuta. Apa artinya perjuta? Perjuta adalah gagasan untuk membangun kekuatan dari bawah. PKI sadar bahwa secara politik mereka sudah dilarang. Secara organisasi, mereka tercerai-berai. Maka satu-satunya cara adalah menggalang rakyat kecil untuk ikut serta dalam perjuangan bersenjata. Mereka mengajak petani, buruh, bahkan pemuda desa untuk bergabung dalam latihan militer sederhana. Pertemuan-pertemuan rahasia diadakan di hutan. Struktur organisasi dibangun kembali, meskipun dalam skala kecil. Seolah-olah Blitar Selatan dijadikan daerah merah kembali, sebuah miniatur revolusi yang sedang dipersiapkan. Namun ada hal menarik, bahkan ironis. Para tokoh PKI yang bersembunyi di Blitar Selatan ternyata tidak sepenuhnya menyatu dengan rakyat. Meskipun mereka hidup di desa, gaya hidup mereka justru berbeda. Bungkus rokok impor, barang-barang mewah dari kota, pakaian yang lebih bagus daripada warga desa, semuanya menimbulkan tanda tanya. Rakyat mulai curiga, siapa sebenarnya para tamu misterius ini? Kontradiksi inilah yang menjadi titik lemah PKI. Alih-alih menyatu dengan rakyat, mereka justru tampak terpisah. Dan dari sinilah aparat keamanan mulai mendapat petunjuk. Jejak mereka bukan ditemukan karena senjata, melainkan karena gaya hidup yang mencolok. Saudara-saudara, Blitar Selatan bukanlah daerah yang asing bagi PKI. Sejak 1955, wilayah ini sudah menjadi basis dukungan kuat. Faktor kemiskinan, kebodohan, dan keterbatasan akses agama membuat masyarakat mudah terpengaruh. Faktor geografis berupa hutan dan pegunungan memberi perlindungan alami. Karena itulah, setelah G30S gagal, Blitar Selatan dipilih sebagai tempat untuk bangkit kembali. Dari sinilah lahir gagasan PKI Gaya Baru dengan strategi perjuta.
Namun di balik semua persiapan itu, mereka menyimpan celah yang akhirnya membuka jalan bagi aparat untuk menumpasnya. Setelah kita memahami latar belakang Blitar Selatan sebagai basis strategis, kini kita masuk pada tahap paling menentukan. Bagaimana Partai Komunis Indonesia yang telah hancur di permukaan setelah peristiwa 1965 mencoba bangkit kembali dengan wajah baru. Bangkitnya PKI pasca G30S inilah yang kemudian dikenal sebagai PKI Gaya Baru. Tahun 1966 sampai 1967, ketika Jakarta tengah sibuk mengonsolidasikan lahirnya Orde Baru dan Presiden Soekarno perlahan kehilangan pengaruh politiknya, sisa-sisa kader PKI tidak tinggal diam. Mereka bergerak secara senyap, berpencar ke daerah-daerah, menyamar sebagai petani, buruh, pedagang kecil, bahkan guru desa. Di Blitar Selatan, kawasan yang sejak lama dikenal sebagai kantong merah, jaringan lama kembali dijalin. Tokoh-tokoh PKI tingkat pusat yang berhasil lolos dari penangkapan melihat Blitar Selatan sebagai tanah subur untuk melanjutkan perjuangan. Mereka sadar partai secara resmi sudah dibubarkan, tapi keyakinan ideologis komunisme tidak bisa dimatikan hanya dengan dekret atau pengumuman. Bagi mereka, satu-satunya jalan adalah membangun kembali organisasi dari akar rumput, sambil menyusun strategi perlawanan bersenjata. Perjuta bukan sekadar teori di atas kertas. Mereka mengatur struktur organisasi rahasia, membagi peran setiap kader, dan membuat sel-sel kecil yang terhubung namun sulit dilacak. Ada kader yang ditugasi menggalang massa petani, ada yang mengatur logistik, ada pula yang khusus melakukan agitasi propaganda. Semua ini dijalankan dengan disiplin tinggi karena mereka sadar mata intelijen pemerintah selalu mengintai. Bagaimana cara mereka menarik simpati? Di desa-desa miskin Blitar Selatan, propaganda disusun dengan sangat halus. Para kader mendekati petani kecil, mendengarkan keluh kesah mereka, lalu menawarkan jalan keluar melalui janji-janji revolusi. Mereka berkata, tanah akan dibagikan, petani akan sejahtera, tidak akan ada lagi tuan tanah yang menindas, semua sama rata, sama rasa. Bagi rakyat yang lapar, janji seperti itu ibarat air di padang pasir. Mereka yang tidak paham politik atau ideologi hanya melihat PKI sebagai kelompok yang peduli dengan penderitaan mereka. Padahal di balik janji-janji itu tersimpan agenda besar untuk menggulingkan pemerintahan sah. Selain itu, PKI Gaya Baru juga menggunakan metode kritik dan otokritik, sebuah teknik khas komunis. Setiap kader diwajibkan melakukan pertemuan rutin, mengkritik kelemahan diri, dan mendengar kritik dari sesama anggota. Tujuannya bukan hanya memperbaiki diri, tapi juga membangun loyalitas yang fanatik. Seorang kader diajarkan untuk patuh total pada partai, bahkan lebih daripada keluarga sendiri. Tak berhenti pada propaganda, PKI Gaya Baru juga mulai menyiapkan pasukan tempur. Di tengah hutan-hutan Blitar Selatan, mereka mengadakan latihan militer rahasia. Senjata memang terbatas, tapi mereka menggunakan senjata rakitan, bambu runcing, hingga senjata rampasan dari aparat yang mereka serang. Latihan ini dipimpin oleh kader yang pernah mendapat pelatihan militer di masa lalu. Gerakan tangan, cara menyergap, hingga strategi penyamaran dipelajari. Bahkan anak-anak muda desa yang masih belasan tahun dilatih menjadi kurir dan mata-mata. Menariknya, meski propaganda mereka menekankan kesederhanaan dan penderitaan bersama rakyat, kenyataan di lapangan menunjukkan paradoks. Tokoh-tokoh PKI Gaya Baru masih terbiasa dengan gaya hidup kota. Ada laporan bahwa mereka membawa rokok impor, memakai barang-barang mewah, bahkan berhubungan dengan jaringan luar negeri untuk mendapatkan dana. Hal ini perlahan menimbulkan keretakan, karena sebagian rakyat melihat ada perbedaan antara ucapan dan tindakan. Namun demikian, harus diakui bahwa kemampuan mereka mengorganisir tetap mengkhawatirkan. Dari hutan-hutan kecil di Blitar Selatan, sebuah jaringan gerilya perlahan terbentuk. Pemerintah pun mulai menyadari, bila dibiarkan, PKI Gaya Baru bisa berkembang menjadi pemberontakan berskala nasional, seperti DITII di Jawa Barat. Di satu sisi, PKI Gaya Baru ingin menyalin strategi Mao Zedong di Cina, menguasai desa untuk mengepung kota. Tapi di sisi lain,
mereka tidak memiliki basis logistik dan dukungan internasional yang cukup. Uni Soviet maupun Cina pada akhir 1960-an sudah tidak lagi memberikan dukungan nyata karena situasi politik global berubah. Akibatnya mereka harus bertahan dengan sumber daya lokal yang semakin lama semakin menipis. Di titik inilah terlihat kegigihan sekaligus kelemahan PKI gaya baru. Mereka gigih mempertahankan keyakinan ideologi, tapi rapuh dalam hal strategi praktis. Perjuta lebih banyak menjadi wacana dan semangat daripada kekuatan nyata yang mampu menggoyang negara. Sementara itu, laporan-laporan dari masyarakat desa di Blitar Selatan semakin sering masuk ke aparat keamanan. Ada cerita tentang pemuda desa yang hilang, lalu muncul lagi dengan membawa cerita soal latihan di hutan. Ada laporan tentang pertemuan malam hari di rumah-rumah terpencil. Ada juga desas-desus tentang orang kota yang sering keluar masuk pedalaman dengan alasan dagang atau bertamu. Semua laporan itu ketika dikumpulkan membentuk gambaran jelas. Sisa-sisa PKI sedang menyiapkan basis gerilya. Walau skalanya kecil, keberadaan itu dianggap sebagai ancaman besar, terutama karena pengalaman pahit G30S masih segar di ingatan bangsa. Pemerintah Orde Baru tidak ingin mengulangi kesalahan masa lalu ketika aktivitas PKI dibiarkan berkembang sebelum akhirnya meletus dalam tragedi nasional. Karena itu, pimpinan militer dan pemerintah pusat sepakat pergerakan di Blitar Selatan harus segera ditumpas sebelum menjadi api besar yang sulit dikendalikan. Dari sini lahirlah gagasan untuk menggelar sebuah operasi militer besar dengan melibatkan kekuatan terintegrasi antara TNI, Polri, dan aparat sipil. Operasi itu kelak dikenal dengan nama yang sangat simbolis, Operasi Trisula. Dengan demikian, saudara-saudara, jelaslah bahwa keberadaan PKI gaya baru di Blitar Selatan tidak bisa dianggap remeh. Ia muncul pada saat bangsa masih rapuh, ketika ekonomi sulit, dan ketika dunia berada dalam ketegangan ideologi global. Inilah alasan mengapa pemerintah merasa perlu bertindak cepat dan tegas. Pada bab berikutnya, kita akan menyaksikan bagaimana keputusan itu diwujudkan. Peluncuran Operasi Trisula 1968. Operasi militer yang bukan hanya menyapu sisa-sisa PKI, tapi juga meninggalkan jejak mendalam bagi masyarakat Blitar Selatan hingga hari ini. Sebelum masuk ke detail operasi, ada baiknya kita memahami makna nama yang dipilih, Trisula. Trisula adalah senjata bercabang 3, sering digambarkan dalam mitologi Hindu sebagai senjata Dewa Siwa. Dalam konteks operasi ini, Trisula melambangkan 3 kekuatan utama yang digunakan untuk memutus konsolidasi PKI di Blitar Selatan. 1. Kekuatan militer, TNI dan aparat bersenjata. 2. Kekuatan rakyat, partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi, dukungan logistik, serta keterlibatan langsung melalui hansip dan aparat desa. 3. Kekuatan sipil pemerintahan, koordinasi administrasi, pengawasan, dan keterlibatan pejabat lokal dalam mengamankan wilayah. Dengan kata lain, operasi ini tidak hanya mengandalkan senjata, tetapi juga melibatkan seluruh unsur masyarakat. Persiapan operasi. Pada awal 1968, laporan intelijen semakin menguat bahwa Blitar Selatan dijadikan basis gerilya PKI. Para tokoh PKI yang lolos dari kejaran pasca 1965 berkumpul di sana, menyusun kembali organisasi, dan bahkan mendirikan satuan bersenjata yang disebut Grup 13, G13. Tanda-tanda ancaman itu tidak bisa lagi diabaikan. Karena itulah, pimpinan Kodam 8 Brawijaya bersama aparat pusat merancang sebuah operasi militer dengan skala besar. Tujuan utamanya ada 3. 1. Menumpas total sisa kekuatan PKI di Blitar Selatan. 2. Menghancurkan basis logistik dan organisasi mereka. 3. Mengembalikan kepercayaan rakyat kepada pemerintah dengan mengakhiri teror PKI. Rencana operasi disusun matang. Aparat intelijen lebih dulu memetakan wilayah. Gunung-gunung, hutan-hutan, gua, dan desa terpencil. Jalur logistik dan rute persembunyian dipelajari. Sementara itu pasukan disiapkan mulai dari batalion infanteri, kompi hansip,
hingga pasukan udara untuk mendukung pergerakan di medan berat. Operasi Trisula melibatkan kekuatan besar. Dari catatan sejarawan lokal, ada ribuan personel yang diterjunkan, antara lain Batalion 511 dari Malang, yang dikenal tangguh di medan berat, pasukan Kodam 8 Brawijaya di bawah pimpinan Kolonel Witarmin, unit-unit udara termasuk helikopter dari Pangkalan Lodoyo untuk pengintaian dan dukungan serangan, pasukan Hansip, pertahanan sipil, dan aparat lokal yang membantu mengenali medan serta melacak pergerakan orang asing di desa. Selain itu, aparat sipil juga dilibatkan. Para lurah, kepala desa, hingga tokoh masyarakat diberi tugas untuk membantu mengawasi warganya. Dengan begitu, operasi ini benar-benar menyentuh sampai akar rumput. Operasi Trisula resmi dimulai pada Juni 1968. Sasaran pertama adalah memutus jalur logistik PKI. Aparat menutup akses keluar masuk Blitar Selatan. Jalan-jalan dijaga ketat, pos pemeriksaan didirikan, dan setiap orang yang melintas diperiksa dengan teliti. Kemudian pasukan mulai menyisir hutan, pegunungan, dan gua yang diduga menjadi tempat persembunyian kelompok PKI. Desa-desa terpencil diperiksa satu persatu. Suasana Blitar Selatan mendadak berubah mencekam. Tentara dengan senjata lengkap berpatroli, helikopter berputar-putar di langit, sementara masyarakat diminta tetap waspada. Saudara-saudara, dalam operasi ini, TNI menerapkan strategi klasik gerilya, memutus akses lawan dari rakyat. PKI hanya bisa bertahan jika mendapat dukungan logistik dari desa-desa sekitar. Karena itu, pemerintah melakukan pendekatan khusus kepada rakyat. Masyarakat dihimbau untuk melapor jika melihat aktivitas mencurigakan. Sebagian bahkan diminta ikut serta dalam operasi, misalnya dengan menjadi penunjuk jalan atau informan. Dengan demikian, kelompok PKI yang bersembunyi di hutan makin terisolasi. Selain itu, operasi dilakukan dengan cara penyisiran berlapis. Dari arah utara, barat, dan timur, pasukan bergerak masuk. Sementara dari selatan, pantai dijaga ketat agar tidak ada yang kabur melalui laut. Seperti Trisula, gerakan dari 3 arah itu membuat PKI makin terjepit. Salah satu titik paling terkenal dari operasi Trisula adalah Desa Bakung, Kecamatan Bakung, Blitar Selatan. Di desa terpencil ini, PKI telah lama membangun basis pengaruh. Sejak tahun 1957, seorang aktivis sayap kiri ahli pertanian memperkenalkan gagasan komunis lewat program pertanian. Ia memanfaatkan keterbelakangan, kemiskinan, dan minimnya pendidikan rakyat desa. Lambat laun, pengaruh PKI mengakar. Ketika operasi Trisula berlangsung, gua-gua alam di sekitar Bakung digunakan sebagai markas gerilya PKI. Mereka membentuk satuan kecil yang dikenal sebagai Grup 13. Pertempuran sengit pun terjadi. Pasukan TNI, khususnya Batalion 511, menghadapi perlawanan keras di Bukit Bakung. Senjata api meletus, bom rakitan meledak, dan hutan dipenuhi suara tembakan. Dalam pertempuran itu, 33 orang tewas, termasuk 2 prajurit TNI, Sukarman dan Sugianto. Sementara itu, ratusan anggota PKI ditangkap atau tewas di medan. Banyak yang akhirnya menyerah karena terdesak tanpa makanan dan pelarian. Sejarawan lokal menyebut, banyak mayat dikubur di hutan atau dibuang ke sungai. Desa seperti kuburan hidup, inilah salah satu momen paling kelam dalam sejarah Blitar Selatan. Selama sekitar 90 hari, operasi berlangsung intensif. Satu persatu basis PKI berhasil dihancurkan. Pemimpin mereka tertangkap atau tewas. Jalur logistik benar-benar terputus. PKI Gaya Baru di Blitar Selatan praktis kehilangan kekuatan. Tanpa dukungan rakyat, tanpa logistik, dan tanpa pemimpin, mereka runtuh. Namun, saudara-saudara, operasi Trisula bukan tanpa korban di pihak rakyat. Banyak desa mengalami trauma mendalam. Ada rumah yang dibakar, ada warga yang diculik, ada pula yang dituduh simpatisan PKI meskipun tidak terlibat langsung. Sebagian masyarakat merasa lega karena terbebas dari ancaman teror PKI, tetapi sebagian lain harus menanggung luka batin akibat kekerasan yang terjadi. Saudara-saudara, peristiwa Blitar Selatan dan operasi Trisula bukan sekadar catatan sejarah militer. Ini adalah cerita tentang manusia,
tentang pengkhianatan, keberanian, penderitaan, dan keteguhan bangsa untuk mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Dari desa terpencil seperti Bakung, kita belajar bahwa sejarah nasional terbentuk dari kejadian lokal, bahwa ancaman ideologi bisa muncul dari manapun, dan bahwa stabilitas bangsa selalu membutuhkan partisipasi aktif rakyat. Lebih dari itu, sejarah ini mengingatkan kita bahwa trauma dan luka sosial tidak boleh dilupakan, tetapi harus menjadi pelajaran agar bangsa Indonesia tetap bersatu, bijak, dan waspada terhadap potensi perpecahan ideologis. Itulah kisah panjang tentang peristiwa Blitar Selatan 1967 sampai 1968, PKI Gaya Baru, dan Operasi Trisula. Sebuah episode yang menutup jalan kebangkitan terakhir PKI, menegaskan komitmen bangsa terhadap Pancasila, dan meninggalkan jejak mendalam bagi rakyat Blitar Selatan. Sejarah ini mengajarkan bahwa kebenaran dan keadilan membutuhkan kewaspadaan, partisipasi rakyat, dan keberanian pemerintah. Dan di atas semua itu, ingatan sejarah adalah kunci agar tragedi serupa tidak terulang di masa depan. Saudara-saudara, mari kita simpan pelajaran ini dalam ingatan kolektif bangsa sebagai pengingat akan harga dari stabilitas, kedamaian, dan persatuan. Sejarah mencatat PKI di Blitar Selatan pernah berhasil meraih simpati rakyat dengan memanfaatkan ketimpangan ekonomi. Ketika masyarakat hidup dalam kesusahan, mereka datang membawa janji-janji kesejahteraan serta memberikan bantuan berupa sembako dan kebutuhan pokok. Rayuan itu ternyata hanya cara licik untuk menanamkan pengaruh dan memperluas kekuatan. Akibatnya, masyarakat justru terjebak dalam gerakan yang kemudian menimbulkan penderitaan. Jangan pernah melupakan sejarah ini. Ketika kesulitan ekonomi dimanfaatkan sebagai alat politik, maka bahaya besar bisa mengancam bangsa. Awas PKI Gaya Baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.